Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan saya Dr. Aris Ismawan di Badar Channel Balad Dr. Aris channel yang membahas masalah kesehatan atau yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang diare saat puasa dan cara mengatasinya. Tapi sebelum penjelasan, sesuai dengan ciri khas Badar Channel, kita pantun dulu. Diare saat puasa, penyebabnya harus dihindari. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka, insya Allah tubuh terhidrasi. Begitu. Sahabat Badar, diare, apa sih diare itu? Diare adalah kondisi saat seseorang buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi tinja yang cair atau encer. Nah, kondisi ini sering disertai dengan mual, mules, perih, kemudian nyeri perut dan lemas tentunya, atau bahkan bisa sampai menyebabkan dehidrasi. Puasa yang dilakukan dengan tepat itu umumnya tidak menyebabkan diare. Namun saat menjalankan ibadah puasa, selalu aja ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya diare. Nah, jadi penyebab diare saat puasa itu diantaranya yang pertama, konsumsi makanan tertentu. Tentunya makanan pedas, karena ada senyawa kapsaicin yang bila dikonsumsi terlalu banyak bisa mengiritasi lambung atau dalam hal ini mengiritasi saluran pencernaan sehingga menyebabkan diare. Itu makanan pedas. Kemudian makanan berlemak. Nah, makanan berlemak ini relatif susah diserap oleh usus sehingga membuat usus menghasilkan lebih banyak air untuk membantu penyerapan makanan, sehingga sekali lagi tinja menjadi encer. Jadi harus perbanyak makanan yang mengandung protein tinggi dan tinggi protein dan tinggi serat. Berikutnya yang kedua adalah konsumsi minuman berkafein. Nah, terlalu banyak minuman berkafein, kopi, teh, kemudian minuman yang mengandung soda, serta minuman berenergi gitu kan, dapat meningkatkan resiko terjadinya diare saat puasa. Karena menurut penelitian, kafein ini memiliki efek seperti pencahar yang dapat membuat kita setelah meminumnya itu seperti langsung pengen buang air besar. Nah, ya, catatannya udah jelas tentang konsumsi minuman berkafein ini, kurangi minuman berkafein. Jadi bukan tidak boleh ya, dikurangi. Jadi kalau sahur baru ngopi kan nanti malah karena mengandung diuretik, jadi nanti buang air kecil terus sehingga menyebabkan dehidrasi. Jadi ya setelah sholat taraweh atau malam-malam, tidak terlalu malam juga karena nanti akan mengganggu waktu tidur saat kita pengen bolak-balik ke kamar kecil. Nah, tapi tubuh harus tetap terhidrasi dan fit. Nah, itu aja untuk yang kedua. Yang ketiga, infeksi pada saluran pencernaan. Nah, menyebabkan diare saat puasa itu ada beberapa. Kuman penyebabnya E. coli, Clostridium difficile atau Giardia. Nah, infeksi terjadi karena seseorang itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Bergizi semuanya tapi terkontaminasi. Nah, untuk mencegahnya agar tidak terjadi saat puasa akibat infeksi, yang pertama TPS ya, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian makan makanan daging itu harus benar-benar matang. Berikutnya yang keempat sahabat Badar, yaitu intoleransi laktosa. Jadi ada seorang di mana laktosa itu kan gula yang terkandung dalam susu dan produk olahannya seperti keju, kemudian yogurt. Nah, pada beberapa orang laktosa ini bisa sulit dicerna
Itu yang dinamakan intoleransi laktosa, sehingga menyebabkan diare, mual, perih, kembung gitu kan. Gitu aja mungkin. Jadi bisa, intoleransi laktosa itu tidak pada semua orang, tapi ada beberapa orang yang padahal dia udah tidak mengkonsumsi minuman berkafein, pedas tidak, berlemak tidak, dia tidak lagi minum obat-obatan dari medis, tapi ternyata dia punya sesuatu, yaitu intoleransi laktosa. Yang terakhir adalah efek samping obat-obatan. Ya, efek samping obat-obatan, misalnya orangnya lagi berpuasa tapi dia lagi dalam hal pengobatan. Nah, efek samping dari obat, misal antibiotik atau yang lainnya, itu bikin buang air besar, mencret gitu kan. Nah, cara mengatasi diare ya sama pada saat puasa, pada saat tidak puasa, yaitu yang paling utama dari diare itu rehidrasi, pengembalian cairan tentu saja. Pengembalian cairan gitu kan, bisa dengan oralit. Kemudian kalau tidak ada bisa larutan gula garam, tapi harus ditambah dengan zinc, karena zinc ini mineral yang hilang bisa tergantikan oleh zinc itu sendiri. Tapi kalau yang terakhir ini, umpamanya efek sampingnya kita sudah BAB 5-6 kali tapi kita masih kuat, ya kita yang mengukur diri, dilanjutkan aja puasanya tuh. Tapi kalau umpamanya tidak kuat, tidak tahan, yang paling utama adalah rehidrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah apik bagi kita. Tetap semangat berpuasa dalam hal ini, dan kita tetap menjaga kesehatan agar tidak sampai terjadi diare, karena musuh utama puasa itu udah dia kekurangan cairan ditambah dengan diare, jadi akan sangat bahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Puasa bikin sehat pencernaan. Kalau hobi ngopi, tunggu ampe waktu malam. Penjelasan cukup sekian. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tayangan Badar Channel selanjutnya. Salam sehat.